Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TI. Sekarang sesuai request yang pengen pakai YouTube, yuk kita belajar pakai YouTube. Ntar Bapak akan share linknya ya. Di sini Bapak mengajar tentang sistem pengendali elektronik. Dan Bapak mengambil ini dari Bapak Gabriel Sianturi. Oke ya. Kenapa pengendali elektronik dipelajari oleh kelas TI? Karena aplikasi TI itu mencakup berbagai macam. Salah satunya adalah di sini. Ini adalah arm robot plus welder atau welding atau pengelasan dengan menggunakan robot. Jadi sekarang ngelas sudah tidak menggunakan manusia tetapi sudah menggunakan robot. Oke, di sini ada gambar yang kedua, ini adalah pengecoran logam. Di mana kalian lihat banyak logam-logam yang ada itu sudah menggunakan sistem kontrol, tidak secara manual. Selanjutnya di sini juga ada lift berjalan juga sudah menggunakan sistem pengendali kontrol yang menggunakan open loop dan close loop. Dan di sini juga ada robot yang menjelajah ruang angkasa. Ini udah ada ruang angkasa dan ini juga ada yang di bawah air. Ada juga yang di danger mine, satu tambang yang sangat berbahaya. Ini sudah juga menggunakan robot. Yang ini di luar planet, yang di sini di tempat berbahaya, dan di sini adalah di air, bawah air. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari sistem pengendali. Nah, sebelum ke sana kita berbicara dulu tentang sistem. Sistem itu apa sih? Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Oke? Suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dan dibatasi oleh sistem. Nah, ini adalah sistem. Jadi apapun itu bentuknya pasti ada sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi, makalah itu disebut sistem. Maka kita ada sistem pengendali elektronik, itu sekumpulan komponen elektronik yang ingin membuat suatu fungsi tertentu, apapun itu bentuknya ya kita tidak tahu. Oke, lanjut anak-anakku ya. Nah, di sini ada sistem kendali, karena sistem kendali itu berkaitan dengan kontrol. Oke, kontrol ada. Kontrol apa sih? Kontrol adalah proses yang menyebabkan suatu variabel atau sistem selaras dengan suatu nilai yang diinginkan. Kontrol ada dibagi dua. Yang pertama ada kontrol manual, ada juga kontrol otomatis. Sedangkan sistem kendali atau sistem kontrol adalah interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang menghasilkan suatu respons sistem yang diinginkan. Contoh, ada input, ada control system. Di sini pasti membutuhkan energi tambahan atau sumber energi, dan di sini adalah output. Nah, ini contoh dari kontrol manual, yaitu penggunaan air keran. Kenapa air keran? Karena kita menggunakan tangan untuk melakukan menutup keran, karena kita masih menggunakan operator. Terus pengaturan radio, volume radio ya, kita ketika kita ingin mengatur menaikkan atau menurunkan suara, itu kita pasti menggunakan pengatur radio, pengatur TV. Sama ini masih menggunakan sebagai manusia, sebagai operator atau kontrolernya sebagai manusia. Sedangkan kontrol otomatis yaitu adalah kontrol yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis. Misalnya pengontrolan pada lift yang tadi ada ya, industri makanan, robot itu sudah menggunakan kontrol otomatis. Sampai sini paham ya? Jadi kontrol itu adalah suatu proses yang menyebabkan suatu variabel sistem selaras dengan suatu nilai yang diinginkan. Sedangkan kontrol dibagi jadi dua, ada kontrol manual dan kontrol otomatis. Pinter. Terus selanjutnya, di sini kita kenalan dengan namanya diagram box. Apa sih itu diagram box? Diagram box itu adalah
komponen atau proses yang dikontrol dapat direpresentasikan dengan suatu diagram blok. Hubungan input-output merepresentasikan sebab dan akibat dari adanya proses. Oke ya. Ingat, jadi input-output mempresentasikan sebab dan akibat dari proses. Sampai sini. Contoh, di mana ketika kita melakukan suatu contoh, Bapak ingin membuat air panas ataupun membuat air kopi. Yang pertama Bapak lakukan adalah siapkan dulu inputan untuk membuat kopi. Yang pertama apa? Gelas, terus kopi, air panas, sendok, dan tatakan misalkan kalau Bapak. Setelah itu dimasukkan ke dalam prosesnya apa? Yang pertama tuang dulu kopi ke dalam gelas. Setelah tuang kopi masukkan air panas. Setelah air panas dimasukkan ke dalam gelas, dikudek dengan beberapa kali. Setelah selesai barulah kita disidangkan di atas tatakan. Inilah output, jadilah air kopi. Secara umum, sistem kendali dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Apa saja itu? Yang pertama, sistem control loop terbuka atau open loop control system, dan juga disebut sistem control loop tertutup. Apa itu sistem loop tertutup? Itu closed loop control system. Oke, lanjut. Sekarang diagram blok. Tadi ketika sudah ngobrol bahwa kita perlu bikin kopi, itu kan ada input, ada proses, ada output. Nah, itu kalian harus ingat-ingat seperti itu. Ada input, ada proses, pasti ada output. Nah, ini prosesnya ini yang menentukan apakah betul ataupun tidak betul. Input betul, proses tidak betul, pasti outputnya tidak betul. Inputnya tidak betul, prosesnya betul, outputnya pasti tidak betul. Misalkan kita ingin kopi, misalkan inputannya malah dikasih teh. Dengan teh, gula, terus air panas, terus pakai cangkir ataupun gelas, prosesnya sama, udah sesuai prosedural. Tapi outputnya apakah jadi kopi? Kan tidak. Seperti itu ya. Jadi input harus betul, proses harus betul, maka outputnya akan jadi betul. Seperti itu. Oke, Bapak tidak akan jauh-jauh ya, tidak akan lama-lama. Kita targetan 10 menit kita belajar, biar kalian nontonnya juga nggak akan terlalu capek. Oke. Di sini kita lihat lagi bahwa untuk ada namanya open dan close loop. Tadi udah kita open itu apa? Open loop control system adalah menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik. Jadi dia cuma ngontrol aja, ketika dia langsung mati, udah mati gitu aja ya. Sedangkan kalau close loop menggunakan pengukuran sinyal output dan feedback output untuk membandingkan dengan output yang diinginkan. Contoh, misalkan ketika kita ingin panasnya sekian, kan kita tidak tahu berapa panasnya, makanya kita perlu measurement atau pengukuran. Oke, jadi hasil yang telah diperoleh akan diukur lagi. Betul tidak? Jika sudah betul, maka ini udah langsung jalan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan contoh kita kalau mau proses actual device ya langsung aja ya, masak Indomie kita langsung jadi makan kan enak. Tapi tidak tahu rasanya itu seperti apa, kurang asamnya seperti apa, karena tidak ada tester. Maka kalau di open loop dia terbuka. Hasil yang itunya tidak ada feedback, tidak ada umpan balik ke input. Sedangkan kalau di closed loop itu ada umpan balik. Jadi kalau ini mah langsung, kalau ini mah ada feedback, seperti itu. Selanjutnya
Oh, oke, itu sudah 10 menit. Bapak harapkan kita sampai open loop dan close loop, dan Bapak minta kalian cari contoh open loop dan close loop ya. Ntar Bapak akan minta kalian cari open loop dan close loop. Paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.